Hai semuanya! Di video kali ini, kita akan bahas topik yang jadi inti dari semua interaksi manusia, komunikasi verbal dan non-verbal. Pernah nggak sih, kamu salah paham karena pesan chat temanmu terdengar dingin? Atau merasa nyaman hanya karena seseorang tersenyum? Itu contoh bagaimana kata-kata dan bahasa tubuh sama-sama memainkan peran penting dalam komunikasi kita. Menurut Adler, Rosenfeld, and Proctor, 2002, komunikasi personal tidak hanya soal apa yang kita katakan, tapi juga bagaimana kita mengatakannya. Komunikasi verbal. Lebih dari sekadar kata, komunikasi verbal adalah penyampaian pesan melalui bahasa yang terstruktur, baik lisan maupun tulisan. Bahasa memungkinkan kita menamai pengalaman, berbagi ide, dan membangun hubungan sosial. Menurut David Todorikia, fungsi utama bahasa adalah 1. Instrumental, untuk memenuhi kebutuhan, seperti meminta bantuan. 2. Regulatif, untuk mengatur perilaku orang lain, seperti memberi instruksi. 3. Representasional, untuk menjelaskan ide atau informasi. 4. Interaksional, untuk menjaga hubungan sosial. 5. Personal, untuk mengekspresikan perasaan dan identitas diri. Di era Gen Z yang serba digital, komunikasi verbal juga terjadi lewat pesan teks, caption, dan emoji. Namun, dalam konteks media digital, kata-kata sering kehilangan nuansa emosionalnya. Makanya, kadang bisa terdengar datar atau bahkan marah, tergantung konteks dan hubungan kita dengan penerima pesan. Menurut Crystal 2020, komunikasi digital menciptakan bentuk bahasa baru, seperti NetSpeak, yang menggabungkan teks, emoji, dan simbol untuk menambah ekspresi. Komunikasi nonverbal, bahasa yang tak diucapkan sekarang. Mari kita bahas komunikasi nonverbal. Menurut Knapp, Hall and Horgan 2023, komunikasi nonverbal mencakup semua perilaku tanpa kata yang menyampaikan makna, mulai dari ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, nada suara, hingga jarak fisik. Nonverbal seringkali lebih jujur dari kata-kata. Kamu mungkin bilang, aku baik-baik aja, tapi tubuhmu bilang sebaliknya, menunduk, nada suara pelan, dan bahu menurun. Ada beberapa kategori utama komunikasi nonverbal. 1. Kinesik, gerakan tubuh, ekspresi wajah, gestur. 2. Proksemik, penggunaan jarak dan ruang pribadi. 3. Paralinguistik, nada, intonasi, dan kecepatan bicara. 4. Haptik, sentuhan, seperti jabat tangan atau tepukan bahu. 5. Kronemik, cara kita menggunakan waktu, seperti ketepatan hadir. 6. Artefaktual, penampilan diri, pakaian, dan benda yang kita kenakan. Menurut Burgun, Guerrero and Floyd, 2021, komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam membangun kesan pertama, bahkan sebelum seseorang berbicara. Hubungan antara verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal tidak berdiri sendiri, keduanya saling melengkapi. Menurut Anderson, 2022, pesan nonverbal bisa mengulangi memperkuat, reinforcing, atau bahkan bertentangan, contradicting dengan pesan verbal. Contohnya, kamu bisa berkata, aku senang bertemu denganmu, sambil tersenyum. Itu memperkuat pesan. Tapi kalau kamu bilang itu dengan wajah datar dan nada datar, penerima mungkin justru merasa sebaliknya. Dalam komunikasi bermedia, seperti video call, kita juga mengandalkan nonverbal digital cues, seperti emoji, stiker, atau gestur di kamera. Mereka menggantikan ekspresi wajah langsung agar pesan terasa lebih hidup. Hambatan dalam komunikasi verbal dan nonverbal. Masalah muncul ketika pesan verbal dan nonverbal tidak selaras. Menurut Bibi, and Ivy, ketidaksesuaian ini bisa menyebabkan kebingungan atau salah tafsir. Hambatannya antara lain, ambiguitas bahasa, seperti istilah yang punya makna ganda, perbedaan budaya, karena ekspresi nonverbal bisa berarti berbeda di tempat lain. Komunikasi bermedia yang mengurangi konteks emosional dan isyarat tubuh. Sebagai mahasiswa komunikasi, penting untuk membaca situasi dan memperhatikan keselarasan pesan. Terakhir, menjadi komunikator efektif. Lalu, bagaimana menjadi komunikator yang efektif? Beberapa langkah yang bisa kamu latih. 1. Gunakan bahasa yang jelas, sopan, dan kontekstual. 2. Perhatikan nada suara dan ekspresi wajah. 3. Latih kesadaran diri terhadap bahasa tubuh. 4. Selaraskan pesan verbal dan nonverbal. 5. Gunakan teknologi secara bijak. Emoji, gestur, dan intonasi digital bisa membantu menambah makna. Ingat, komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tapi juga membangun makna bersama. Seperti kata De Vito, communication is a process of creating shared meaning, both through words and beyond them. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa refleksikan bagaimana gaya komunikasimu di dunia nyata dan dunia digital.